Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pajak, ketemu lagi nih sama Tax Community FEB Universitas Pekalongan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Fatimah Wilujeng dari Prodi Akuntansi semester 3 ya. Kali ini kita akan bahas latihan soal perpajakan 2 nih. Ini soalnya nyerempet-nyerempet sih kayaknya buat nanti UTS perpajakan 2. Semoga kalian jadi patokan buat menghitung gitu ya, biar nggak terlalu banyak juga belajarnya. Tapi ya tetap harus belajar ya teman-teman. Oke, langsung aja kita langsung bahas ke latihan soal yang pertama. Ini bahas satu persatu atau satu A dan B ya? Kayaknya enaknya dua-duanya deh. Oke, kalau gitu kita bahas satu A dulu. Itu soalnya ada Tuan Ardian adalah seorang pengusaha memiliki 2 perkebunan yang terletak di Pekalongan. Objek pertama memiliki luas tanah 1.800 meter persegi, kelas 063, dan objek yang kedua luas tanahnya 1.850 meter persegi, kelas 051. Hitunglah PBB terutang Tuan Ardian yang harus dibayarkan. Oke. Untuk kedua objek tersebut ya teman-teman, jadi ini nggak hanya satu, tapi dua-duanya dihitung. Untuk yang B, jika SPPT tahun pajak 2019 diterima oleh Tuan Ardian pada tanggal 5 Maret 2019 dengan pajak terutang berdasarkan data di atas, yaitu nomor 1A, baru dibayar pada tanggal 15 November 2019, hitunglah pajak terutang yang harus dibayar Tuan Ardian pada tanggal 15 November 2019. Oke, kita bahas yang soal pertama dulu ya, teman-teman. Di bawah. Oke. Jawaban 1A. Oke, diketahui Tuan Ardian memiliki 2 perkebunan ya. Oke. Jadi, untuk objek pertama tadi ada tanah, yang kedua juga tanah ya, kok pertanah. Pertama, nah. Oke. Luas objek pertama itu ada 1.800 meter persegi dikali kelas 063 ya teman-teman. Oke. Langsung aja ya, kita hitung untuk objek pertama itu 1.800 meter dikali kelas 063 untuk pajak tanah nih teman-teman, pajak bumi ya berarti. Itu senilai 518.000. Oke. Berapa nih teman-teman hasilnya? Kira-kira 1.800 dikali 518.000 itu berapa ya? Oke, langsung aja ya teman-teman. Ini hasilnya adalah 932.400.000. Oke teman-teman, jangan lupa dihitung barangkali aku ada salah juga kan. Nah, untuk yang objek kedua, itu ada tanah juga seluas 1.850 meter ya teman-teman, meter persegi. Untuk kelasnya ini kelas 051. Caranya sama ya teman-teman. Jadi untuk objek kedua ini, objek tanah ini 1.850 dikali kelas 051 itu berapa ya? Coba kita lihat di klasifikasi nilai pajak pada bumi dan perkebunan ya, di perkebunan. Oke, teman-teman. Itu senilai 776.000. Jangan lupa ya, nolnya itu harus ikut. Oke? Kalau nggak ikut nanti pasti salah. Nggak bakal nggak. Itu berarti hasilnya berapa nih teman-teman? Hasilnya senilai 1.396.000.000. 396 juta ya teman-teman. 800.
Untuk NJOP sebagai dasar pengenaan pajaknya nih berapa? NJOP itu berarti total objek pajak pertama ditambah objek pajak kedua ya teman-teman. Tanah itu berarti 932.400.000 ditambah oke, ini hasilnya berapa? Hasilnya itu adalah berapa nih teman-teman? Ayo kita sama-sama hitung ya. Untuk 1 miliar ini ditambah 932.400.000 itu berarti 2.329.200. Oke. Untuk NJOP TKP maksimalnya berapa nih teman-teman? Kalian tahu nggak cara ngitungnya itu gimana? Jadi untuk NJOP TKP maksimal itu, kalau di atas 1 miliar, itu kira kita hitung sebesar 24 juta ya teman-teman. 24 juta. Oke. Berarti berapa nih teman-teman hasilnya? Untuk NJOP, untuk perhitungan PBB-nya, adalah ini kalau di dalam kurung dikurangin ya teman-teman. Kalian sudah paham kan kalau ini 2 juta 2.329.200 dikurangi 24 juta. Itu berarti 2.305.200. Oke. Untuk NJKP sendiri, itu 40% dikali NJOP ya teman-teman. Berarti berapa nih untuk NJKP-nya? Berarti 40% dikali dari NJOP untuk perhitungan PBB ya teman-teman. Sambil dihitung ya, barangkali aku ada kesalahan.
Manusia tidak luput dari salah ya teman-teman. Jadi mohon dimaafkan. Berapa nih? 40%-nya dari 2.305.200 itu sebesar 922.080 ya teman-teman. Oke. Jadi PBB yang terutang sebesar 0,5% dikali NJKP-nya ya teman-teman. Berapa nih hasilnya? Hasilnya adalah berapa nih teman-teman? 4.610.000 ya. Sambil dikoreksi ya teman-teman. Oke, jadi PBB yang terutang yang harus dibayarkan oleh Tuan Ardian itu adalah 4.610.000. Jadi kita langsung ke yang B ya teman-teman. Biar kita tahu nih berapa sanksi administrasi pembayaran pajak terutangnya Pak Tuan Ardian. Jadi sanksi administrasi pembayaran pajak terutang Tuan Ardian itu diterima, tadi sudah diketahui ya, diterima tanggal 5 Maret 2019, kemudian baru dibayar itu 15 November ya teman-teman. Jadi, jatuh tempo Tuan Ardian itu 6 bulan. Bukan Tuan Ardian juga sih, semua jatuh tempo untuk pembayaran pajak itu 6 bulan ya teman-teman. Maka Tuan Ardian ini terlambat membayar pajak berapa bulan teman-teman? Dari Maret ke November. Maret, terus ngitungnya April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Dari September ya teman-teman. Berarti September, Oktober, November. Nah, karena ini diterima tanggal 5 Maret, terus baru dibayar tanggal 15 November, berarti kan sudah lewat dari tanggal 5 Maret ya. 5 ya teman-teman. Harusnya kan tanggal 5 November. Itu 2 bulan. Karena ini tanggal 15 baru dibayar, maka dihitung ke bulan berikutnya. Maka ini terlambat 3 bulan teman-teman. Jadi seperti itu. Mohon maaf ya tadi salah begitu. Hitungnya dari Maret, harusnya dari September ya teman-teman. Oke, kemudian untuk denda administrasinya itu cara menghitungnya 3 bulan dikali 2% dikali dari PBB yang terutang teman-teman. Tadi PBB yang terutangnya berapa? 4.610 ya teman-teman. Hasilnya sebesar berapa nih teman-teman? Hasilnya sebesar 200
624 ya teman-teman. Sambil dikoreksi ya, barangkali salah. Kemudian untuk pajak terutangnya itu dari PBB yang terutang yaitu 4.610 ditambah dari denda administrasi teman-teman sebesar 276.624 ya teman-teman. Berapa nih hasilnya untuk pajak terutang Tuan Ardian? Itu sebesar 4.886.624.000 perak ya teman-teman. 4.886.624 rupiah ya teman-teman. Oke, ini untuk nomor 1 selesai nih. Apa ada pertanyaan atau enggak ya? Kayaknya sih kalian udah pada paham ya untuk perpajakan 2 ini. Soalnya kayak nggak ada pada ngeluh-ngeluh di status WhatsApp atau apa. Oke. Atau di IG atau ke Bu dosen pajaknya ini. Dosen pajak kalian siapa teman-teman untuk semester 3? Kalau di kelasku sih Budian ya. Nggak tahu nih untuk kalian. Barangkali per kelas beda. Oke, tapi kayaknya sama semua deh ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2 ya teman-teman. Tak bacain dulu soalnya. Oke. Untuk nomor 2 nih. Yang A, Pak Ali membeli laptop di toko komputer Jaya seharga Rp13.500.000. Atas pembelian laptop tersebut, pihak toko komputer Jaya memberikan kepada Pak Ali 2 jenis dokumen nih, yaitu nota lunas untuk pengambilan barang dan kwitansi tanda bukti penerimaan uang. Apakah terhadap kedua dokumen tersebut dikenakan bea materai? Kita suruh jelasin nih teman-teman. Terus yang B itu jelaskan berapa besarnya tarif bea materai. Nah, kalau misalkan ada bea materainya, ini berapa tarifnya, teman-teman? Oke. Kita langsung aja next ke nomor 2. Yang A ya, teman-teman. Oke. Untuk nomor 2 yang A, itu apakah dikenakan bea materai atau tidak? Tuh, jadi dokumen yang dikenakan bea materai itu hanya satu, teman-teman. Karena bukti kwitansi itu hanya dijadikan tanda bukti penerimaan uang. Jadi bukan semata-mata untuk bea materai ya, teman-teman. Kwitansi, bedain kwitansi dengan nota ya, teman-teman. Sedangkan untuk nota lunas hanya digunakan untuk pengambilan barang atau sebagai dokumen penjualan. Maka dari itu, untuk tanda bukti penerimaan uang digunakan kwitansi pembayaran dan kwitansi diberikan bea materai. Jadi yang dikenakan bea materai itu kwitansi ya teman-teman. Apa perlu ditulis atau enggak nih teman-teman? Untuk penjelasan nomor 2 yang A. Kayaknya sih enggak perlu ya, atau perlu ini teman-teman? Perlu sih kayaknya. Tunggu sebentar. Astagfirullahaladzim. Kenapa ngomongku kebelibet-belibet terus? Oke, untuk nomor 2A. Kayaknya aku grogi nih ketemu kalian. Walaupun lewat online ya. Tapi kan tetap aja rame nanti kan. Dan dikenakan bea materai. Hanya satu nih. Karena kwitansi penerimaan uang. Sedangkan untuk nota lunas ya teman-teman. Jadi tadi ada bukti kwitansi dan nota lunas. Yang nota lunas itu
hanya digunakan untuk pengambilan barang nih, teman-teman. Oke. Jadi, untuk tanda bukti penerimaan uang digunakan kwitansi ya, teman-teman. Oke. Untuk penjelasan soal 2B, apakah berapa besarnya bea materai tersebut? Jadi menurut UU nomor 2020, nomor 10 tahun 2020 ya, teman-teman. Ialah materai ya. Jadi untuk besarnya bea materai itu menurut UU nomor 10 tahun 2020, peraturan yang baru itu dikenakan bea materai 10.000 ya, teman-teman. Itu dimulai di tahun 2021. Jadi untuk bea materai 3.000, 6.000 itu sudah tidak berlaku ya, teman-teman. Oke, dicatat tuh, jangan lupa yang nanti misalkan beli materai, jangan lupa ya, jangan beli materai yang 6.000 ya. Tapi kayaknya udah nggak ada sih itu yang materai 6.000. Oke, kita next ke soal nomor 3. Soal nomor 3, wah banyak nih beranak. Yang A, pada tanggal 25 Januari 2019, Pak Baskara memperoleh rumah dinas karena menjadi seorang TNI di daerah Sumatera nih. Rumah tersebut mempunyai rincian tanah seluas 560 meter persegi, kelas 067, bangunan seluas 480 meter persegi kelas 023, serta pagar sepanjang 275 meter persegi kelas 027. 027 ya. Itulah besaran BPHTB terutang yang harus dikeluarkan oleh Pak Baskara pada tahun 2019 nih, teman-teman. Nah, sambung ke soal yang B karena ini berkesinambungan berdasarkan soal nomor 3A di atas. Dilakukan pemeriksaan pada tanggal 30 September 2019 oleh pihak Dirjen Pajak. Ternyata ditemukan data yang belum lengkap nih, teman-teman. Menunjukkan bahwa jumlah NJOP yang sebenarnya terutang adalah 1.350.400.000 ya, teman-teman. Itu berarti kita harus menghitung BPHTB kurang bayar yang harus dibayar oleh Pak Baskara pada tahun 2019 nih, teman-teman. Nah, kita bahas dulu ya untuk soal 3A dan 3B. Untuk 3C-nya nanti karena itu sudah beda lagi ya, teman-teman.
Oke, untuk 3A itu diketahui objeknya. Yang pertama itu ada tanah. Seluas berapa tadi teman-teman? 560 meter persegi ya. Dikali kelas 067. Nah, untuk kelas 067 ini berapa ya teman-teman? Kita cari nih. Kalian udah pada hafal belum sih? Untuk nilai klasifikasi nilai pajak pada tanah, bangunan, seperti itu. Kayaknya belum sih. Pasti kalian pada hafalnya TikTok-kan ya. Atau enggak Instagraman nih biasanya yang cewek-cewek. Oke, kita langsung aja untuk objek tanah yang pertama itu 560 meter dikali kelas 067 itu sebesar 802.000 rupiah. Nah, untuk jumlahnya, kita jumlahkan ya teman-teman. Kita kalikan nih. Untuk 560 meter itu dikali 802.000 itu berapa sih hasilnya? Coba kalian hitung di kalkulator kalian masing-masing ya. Itu hasilnya udah 449.120.000 ya teman-teman. Coba apa bener nggak nih untuk penjumlahannya? Bukan penjumlahan sih ya, perkalian. Maaf nih teman-teman, rada canggung gugup gimana gitu kalau sama kalian. Padahal sering ketemu kita ya. Oke. Untuk objek yang kedua itu ada bangunan. Seluas berapa teman-teman tadi? 480 meter persegi ya. Itu dikalikan dengan kelas 023. Untuk kelas 023 itu berapa sih teman-teman? Objek bangunan ya. Itu sebesar 800 berapa coba? 823.000. Oke. Berapa nih hasilnya? Sebesar 395 juta 40 ya teman-teman. 40.000. Jangan sampai salah ya. Oke. Untuk yang ketiga itu objeknya ada pagar teman-teman. Pagar ini tuh hitungnya gimana sih? Pagar itu berarti ikutnya ke bangunan ya teman-teman, karena ini sudah termasuk di dalamnya. Jadi untuk pagar sendiri itu tadi luasnya 275 meter dikali kelas 027 ya teman-teman. Di soal, dilihat sambil dilihat soalnya. Jadi untuk pagar 275 meter dikali berapa nih kelas 027? Itu 429.000. Oke. Untuk hasilnya berapa ini? Langsung aja ya. Itu ada 117.975.000 nih teman-teman. Nah, jangan lupa setelah itu kita hitung apa teman-teman? NPOP-nya. Berapa nih NPOP-nya untuk ketiga objek ini? Gimana sih? NPOP itu apa sih? NPOP itu kita menjumlahkan dari keseluruhan objek ini ya teman-teman. Itu berarti 449.120.000 ditambah 395.040.000 ditambah 117.975.000 itu hasilnya 962.135.000. Oke, sambil dihitung ya teman-teman. Oke, untuk ini di bawah aja.
biar enak dilihatnya. Untuk NPOP-TKP maksimalnya berapa nih? Kalau misalkan kurang dari 1 miliar itu berarti RP, iya benar, 60 juta ya teman-teman. Jangan sampai lupa nih kalau di atas 1 miliar itu sebesar 24 juta. Oke. Nah, berapa nih teman-teman? Kita kurangin dulu nih untuk NPOP dikurangin NPOP TKP maksimal. Itu NPOP-KP-nya sebesar 902.135.000 nih teman-teman. Oke. Untuk BPHTB-nya berapa nih teman-teman? Kalian tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Cara menghitung BPHTB itu berarti 5% dikali diambil dari NPOKP-nya ya teman-teman. Itu sebesar 902.135.000. Oke. Untuk hasilnya berapa nih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Coba dihitung dulu. Hasilnya sebesar 45.106.750. Oke. Jadi untuk BPHTB terutangnya berapa nih teman-teman? Untuk BPHTB terutang itu BPHTB dikurangi pengurangan dari rumah dinasnya nih teman-teman. Rumah dinas Pak Baskara ya. Berarti itu sebesar ini ya, BPHTB terutang ya. Itu sebesar 45.106.750.000 dikurangi dari 75% dikali BPHTB-nya nih teman-teman. Apa nih teman-teman untuk hasilnya? Oh iya, ini jangan lupa dibulatkan ya, karena ini kebanyakan ada komanya. Jadi dibulatkan, itu hasilnya menjadi Rp 11.296.688 rupiah ya teman-teman. Oke, untuk yang B itu berarti untuk NJOP sebenarnya berapa tadi teman-teman?
NJOP Pak Baskara tadi berapa ya teman-teman? Itu senilai ini ya, 1.350.000.000, 1.350.400.000. Oke. Oke. Untuk NJOP TKP maksimalnya itu berarti 60 juta ya teman-teman. Jangan lupa ini nanti dikurangi. Untuk NJOP sebenarnya dikurangi NJOP TKP maksimal. Untuk NJOP kena pajaknya, sebesar 1.290.400.000 ya teman-teman. Sambil dihitung ya, barangkali ada kesalahan. Nah, untuk BPHTB yang seharusnya dibayar berapa nih? BPHTB. Itu berarti 5% dikali dengan NJOP kena pajak ya teman-teman. Oke, untuk hasilnya berapa nih teman-teman? Hasilnya sebesar 64.520.000 ya teman-teman. Sambil dicek nih di kalkulator kalian masing-masing. Jadi untuk pajak yang terutang itu sebesar BPHTB yang harus dibayar ya teman-teman, yaitu 64.520.000 dikurangi, jangan lupa nih 75% dikali dari 64 juta tadi. Berapa nih teman-teman untuk hasilnya? %75 dari 64.520.000 itu berapa ya teman-teman? Ada yang tahu? Coba. Tuh depannya 48 nih teman-teman. Berapa ya? Sebesar 48.390.000 ya teman-teman. Jangan lupa untuk nolnya selalu ya teman-teman. Jangan sampai kelewat. Hati-hati. Jadi untuk sanksi administrasi dari 25 Januari sampai
30 September ya, teman-teman. Terus sebesar, tadi kita tahu kan cara ngitungnya. Terus 9 bulan kali 2% dikali dari sebentar teman-teman. Ini ada yang belum ya. Jadi untuk BPHTB yang telah dibayar, hampir lupa. Maaf ya teman-teman. Itu sebesar untuk BPHTB yang kurang bayarnya. Itu berarti dikurangin ya teman-teman. Jangan lupa cara yang atas dengan yang bawah. Itu senilai 4.853.000. Jangan lupa. Nah, oke. Untuk sanksi administrasinya tadi ya teman-teman kita lanjutkan. Berarti ini dikali dengan BPHTB yang kurang bayar nih teman-teman. Berapa tadi? Rp 4.853 ya. Oke. Sama dengan Rp Oke. Jadi untuk jumlah pajak yang harus dibayar oleh Pak Baskara itu sebesar ditambahkan dengan sanksinya nih teman-teman. Jadi BPHTB yang kurang bayar dengan sanksinya ya, jangan lupa. Coba kalian total, ini berarti hasilnya 5.726 ya. Oke, untuk soal 3A dan B selesai. Jangan lupa nanti dikoreksi juga ya teman-teman. Perhitungannya barangkali aku sendiri salah. Nah, untuk 3 yang B nih, B, C. Jadi, ini soalnya adalah Bu Yayu memperoleh hibah wasiat sebuah rumah di pedesaan dengan luas tanah 1.085 meter persegi, kelas 069, dan luas bangunan 980 meter persegi, kelas 026. Berapa nih pajak yang harus dibayarkan Bu Yayu setelah mendaftarkan peralihan haknya di kantor pertanahan? Berapa ya, teman-teman? Jadi, kan ini Bu Yayu dapat hibah wasiat ya. Nah, sedangkan hibah wasiat sendiri itu senilai hibah wasiat atau hibah waris ya teman-teman. Itu senilai 300 juta nih teman-teman untuk NPOP TKP hibahnya.
Kita langsung aja ya teman-teman. Ini untuk yang C. Jadi objeknya adalah tanah ya. Tanah tadi seluas 1085 meter persegi dengan kelas 069 ya teman-teman. Ini seperti kita pas pertama menghitung nih, berapa ya totalnya? Kalian masih ingat nggak yang tadi? Pasti harus ingat dong, masa nggak ingat ya, baru berapa menit yang lalu. Nah, itu kelas 069 itu berapa ya teman-teman? Untuk kelas 069 itu berarti 614 ya teman-teman. Oke, hasilnya adalah RP 666 190. Oke. Nah, sedangkan untuk bangunannya nih, teman-teman. Itu seluas 980 meter persegi dikali dengan kelas 026. Untuk kelas 026 di objek bangunan berapa ya, teman-teman? Sambil dicari ya. Oh, berarti kali kelas 026 itu sebesar 505 ya, teman-teman. Oke. Untuk totalnya di sini ya. Oke. Untuk NJOP-nya nih. Ini berarti RP berapa teman-teman kalau dijumlahkan? Ini dengan yang di atas. Ini ya. Ini teman-teman. Nah, itu totalnya ada 1 miliaran ya teman-teman. Lebih tepatnya 1.161.090.000. Oke. Oke, untuk NPOP TKP hibah tadi sudah tahu ya teman-teman. Ini sebesar 300 juta ya teman-teman. Oke. Untuk NPOPKP-nya berapa nih teman-teman? Kita pindah bawah ya. Untuk NPOPKP-nya itu sebesar berapa teman-teman? NPOPKP-nya dikurangin ya, jangan lupa itu sebesar 1.160.790.000. Oke. Terus untuk BPHTB-nya seperti tadi ya, itu 5% dikali dengan
NPOPKP-nya. Rasionya sebesar 58.039.500 ya teman-teman. Nah, untuk pengurangan hibah warisnya nih berapa kira-kira? Kalian udah pada tahu belum nih? Maaf ya teman-teman, itu ada motor lewat. Nah, berarti 50% dikali dengan BPHTB ya teman-teman. Ini sudah ketentuan ya. Sebesar 59 juta. Untuk pajak yang harus dibayar nih, berapa ya kira-kira? Pajak yang harus dibayar Bu Yayu ini berapa nih kira-kira teman-teman? Sebesar ini ya teman-teman. Nah, RP 29 juta. Oke. Untuk soal yang keempat nih teman-teman, terakhir. Nah, jika seseorang mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid, apakah masih dikenakan PBB? Jelaskan. Nah, untuk hibah mewakafkan ke tanahnya ke masjid tuh menurut kalian kira-kira masih dikenakan pajak bumi ya? Enggak ya? Kita dengar dari penjelasannya Bu Dian, selaku dosen pajak, perpajakan 2. Jika itu digunakan untuk umum, berarti tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan sih. Tapi apakah ini juga seperti itu atau bagaimana? Oke, simak ya penjelasan dari aku. Untuk tanah yang sudah digunakan untuk wakaf, itu tidak dikenakan pajak bumi, teman-teman. Seperti bunyi pasal 3 dalam objek pajak, itu jika digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, maka itu tidak untuk memperoleh keuntungan. Gitu teman-teman, karena digunakan oleh semua orang, hampir ya teman-teman. Jadi itu tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Untuk penulisannya berarti seperti ini. Jika digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum, bidang sosial, ibadah, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, nasional,
yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Nah, oke. Untuk 4 soalnya nih teman-teman dari perpajakan 2 selesai nih. Kira-kira masih ada yang bingung nggak ya? Kalau misalkan masih ada yang bingung, jangan lupa, jangan sungkan ya untuk bertanya ya. Karena ada pepatah bilang itu malu bertanya sesat di jalan nih teman-teman. Oke. Jadi ini sudah selesai ya teman-teman. Kembali. Jadi ini di sana. Oke. Jangan lupa. Selesai. Oke. Sekian dari saya, Sri Fatimah Wilujeng. Pamit undur diri ya teman-teman. Oke, jangan lupa tetap semangat untuk UTS dan belajar lagi ke depannya untuk persiapan UAS. Walaupun masih lama, tapi kita harus tetap belajar terus ya teman-teman. Biar nggak lupa-lupa inget ya kan. Oke, kalau gitu kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku dari Teks Community Universitas Pekalongan, pamit undur diri. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.